Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kajian kita masuk tafsir surah Al-Mulk ayat yang kelima. Ya. Tapi kemarin kita sertakan doa-doa saudara menuju masjid, mau masuk masjid dan keluar dari masjid. Nah, doa ini harus jadi pakaian saudara-saudara semua. Doa ini cakep banget. Lah, kalau kuping ada kotoran biasa, ya nggak disemprot beres. Ya, itu suka nyemprot kuping kan nih? Begini-gini nggak? Ya, kalau kotoran kan, kalau kotorannya banyak kan kita keganggu ya. Apalagi kalau berupa kotoran dosa. Kalau kotorannya dosa, ini mengaruh kepada seluruh aliran darah kita, sel-sel saraf kita. Dengan kita punya doa ini, kita kayak ngebersihin badan kita nih. Dari kita punya dosa. Allahu Akbar deh. Rasulullah bilang, kalau dosa tuh kayak setitik gitu loh. Di kaca yang putih gitu. Makin lama makin terus, akhirnya burem, nah itu dia. Akhirnya ada orang-orang, kalau ente susah, miskin, susah wajar. Orang miskin, ya maaf gitu. Tapi kalau ente ada gajinya, ente punya pekerjaan, lah ente pada punya toko, lah ente pada punya dagangan, lah ente pada punya bini, lah pada punya bapak, pada punya orang tua, lah ente sumpah hidup, ini nggak wajar. Jangan-jangan apa? Nggak ada nur, nggak ada cahaya. Tuh. Ada teman saya yang dia bilang, saya punya sih nur, istri saya namanya Nur. Nih dia doanya nih bos, apalin lagi nih doa ini. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadi sambil ngelangkah gitu loh. Kalau teman-teman Antep ngelihat saya kalau ke masjid suka memperlambat jalan, sebenarnya sambil baca ini. Allahumma ftah li. Kadang kalau ada yang negor saya berhenti kan. Sehat alhamdulillah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Terus aja baca gitu. Kenapa? Karena udah hafal. Kalau itu udah hafal enak. Begitu mau masuk masjid, ya. Begitu mau masuk masjid, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ente tuh ya, ente bisa kerja bukan karena ente ngajuin lamaran loh, bukan ente ngajuin proposal, tapi karena rahmat Allah. Ente bisa bayar utang karena rahmat Allah. Ente bisa beli rumah karena rahmat Allah. Ente bisa nikah karena rahmat Allah. Ente bisa begini begitu. Bahkan pada puncaknya ente bisa masuk surga karena rahmat Allah. Bukan juga sebab amal, karena rahmat Allah loh. Ente pada bisa terhindar dari neraka karena rahmat Allah. Lihat saudara surah Al-Kahfi ayat 10. Surah Al-Kahfi ayat 10. Apa Allah bilang di sana sebagai doa supaya saudara keluar dari kesusahan? Ya, biasanya kalau doa-doa kesusahan demen banget di pemirsa ini. Habis banyak yang susah sih emang juga. Nggak apa-apa dah. Rabbana, ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rosyada. Nah ini Al-Kahfi ayat 10. Ini dawamin nih. Nggak apa-apa kalau ente pada lagi susah, ente dawamin ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rosyada. Al-Kahfi ayat 10. Ente bisa keluar dari kesulitan ternyata dari rahmat Allah ini. Terus dari apa lagi? Dari irsyadat, dari petunjuk Allah. Lah ibarat kaca mobil. Ini mobil nih ya. Anggap aja nih mobil. Nah, anggap nih mobil. Oke. Jalanan di depan nih sebenarnya ada nggak sih? Ente jalan nih, hujan gede, bur gitu. Nah, handphone saya bunyi tuh, coba sini dulu. Handphone bunyi. Apa sini? Nah ini kayak gini pemirsa, kalau panggilan Allah mah itu suka nggak mau. Kalau panggilan manusia, ya Assalamualaikum. Iya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini dengan Pak Ustadz. Iya bener, bentar ya, lagi rekaman Antep. Lagi ngajar dulu. Apa Pak? Lagi ngajar di Antep bentar. Oh iya Pak Ustadz, ya makasih. Dari mana ini? Dari mana?
Ini dari Kuningan, Jawa Barat, Ustaz. Oh, Kuningan Jawa Barat. Iya, ada apa, ada apa? Iya. Ini saya kemarin SMS Pak Ustaz, mohon maaf tetap ada pulsanya. Sekarang nelfon. Oh, Saya apa tuh? mohon bantuannya Pak Ustaz buat keluarga saya. Apa itu bantuan apaan? Berupa bantuan keuangan Pak Ustaz. Keluarga saya sedang mendapat ini. Baik, ya. saya kasih sesuatu yang lebih hebat daripada uang, mau? Iya Pak Ustaz. Ya, saya kasih sesuatu yang lebih mahal daripada doa, mau? Lebih mahal daripada duit, mau? Iya, Nah, mau. coba ibu buka surah Al-Kahfi ayat 10. Ya. Ibu buka surah Al-Kahfi ayat 10. Ya, itu dibaca pagi, siang, sore, malam habis sholat. Ya, insya Allah keuangan ibu akan selesai. Karena ibu mintanya bukan sama Yusuf Mansur, tapi mintanya sama yang punya Yusuf Mansur. Mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya udah, berarti cukup ya, cukup ya, ya. Pak Ustaz, Ya, jangan minta sama orang, mintanya langsung sama Allah aja, oke? Al-Kahfi ayat 10. Ya, saya doain ya. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, pas banget lagi siaran, ada di silent dulu tolong. Nah pemirsa, kayak begitu tuh, itu contoh tuh. Alhamdulillah, ini semua karunia Allah. Ternyata teleponnya minta bantuan apa ya? Bantuan keuangan. Kenapa minta sama saya? Karena dia mengenali saya. Dia rasa saya pasti bisa bantu. Enggak, kita lagi belajar Al-Mulk. Tafsir Al-Mulk. Baru kemarin kita bilang, kita ini nggak kenal di masjid itu ada Allah yang megang segala keuangan. Kita datang dong ke Allah. Seperti saudara mencari Yusuf Mansur. Saudara kan nyari Yusuf Mansur nih, nyari nomor teleponnya. Saudara kan nyari orang kaya, nyari teman saudara, nyari orang yang bisa bantu, nyari pejabat, nyari kemudian tetua-tetua kampung, nyari teman-teman lama yang kira-kira bisa bantu. Nggak usah ribet. Coba lihat tadi, mau nyari Yusuf Mansur isi pulsa dulu. Apa ya kalau kita ke masjid isi pulsa dulu? Kan kagak. Kali gitu, maaf, Anda nggak punya saldo buat masuk masjid. Silahkan isi pulsa dulu. Kayaknya repot, nggak ngisi pulsa aja pada kagak ke masjid. Apalagi bayar. Serius loh, ini serius loh. Gila kan, Allah tuh subhanallah lah. Nih, masjid minta sama Allah. Kita doain yuk ibu yang tadi. Mudah-mudahan bukan cuma beliau yang terhindar dari kesusahan keuangan, tapi juga seluruh pemirsa. Dan yang bukan pemirsa juga kita doain. Di seluruh dunia dari kaum muslim muslimat mudah-mudahan selesai. Semua keuangannya, urusannya, masalah segala macamnya. Yuk kita sama-sama baca pakai doa ini. Bareng-bareng bacanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, doa ini dibaca ya 7 kali. 5 kali habis sholat fardu, 1 kali habis sholat duha, 1 kali habis sholat malam. Kita terusin pembahasan, kita masih bahas ini nih, mobil ya, sama nanti ayat kelima surah Al-Mulk. Kalau nggak nyampe pembahasannya, jangan marah-marah pemirsa, ngaji aja terus. Insya Allah mudah-mudahan kita nyampe, insya Allah pembahasannya, asal pemirsa juga rajin. Insya Allah, terima kasih ya, sampai ketemu nanti di segmen 2, jangan kemana-mana. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Nah, kita bisa keluar itu dari kesulitan karena kita punya rahmat. Ya, kita diturunkan rahmat oleh Allah dan diturunkan petunjuk. Saya ilustrasikan seperti ini. Hujan nih, dang. Ente di dalam mobil. Gelap, mendung. Ketika gelap, mendung nggak kelihatan, sebenarnya ada jalanan apa enggak sih? Jalanan ada apa enggak? Ada, tapi kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Atau kelihatan dikit, remeng-remeng. Nah inilah yang disebut dengan petunjuk. Petunjuk itu sebenarnya udah ada. Entenya aja yang gak kelihatan. Begitu hijabnya dibuka sama Allah, set. Masya Allah, kadang-kadang dari orang paling dekat ternyata petunjuknya itu ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah. Nah minta petunjuk ini, salah satunya ini. Ini rahmat tadi tuh. Terus ini nih. Kenapa ente gak bisa mendapatkan hidayah Allah? Karena hati ente gak bercahaya. Pendengaran ente gak bercahaya. Penglihatan ente nggak bercahaya, belakang ente, depan ente, bawah ente, atas ente nggak bercahaya, tidak ada cahaya dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak seperti ngelihat, nggak bisa ngelihat. Coba saudara, lampu men, matiin semua, matiin lampunya, matiin semua. Nah pemirsa, bisa ngelihat saya nggak?
Nggak bisa ngelihat saya, tapi sayanya ada nggak? Ada. Ya, coba sebentar. Silakan nyalain lagi. Nah, sayanya ada nggak? Di mana saya ada? Oh, di sini nih. Halo mana? Sini. Bukan karena saya nggak ada, sayanya nggak kelihatan. Bukan karena petunjuk tidak ada, petunjuknya nggak kelihatan. Ulangi. Gue demen nih. Matiin dulu, matiin lampunya. Matiin dulu. Set, matiin lagi semua. Set, jang. Nah, coba pemirsa. Lihat, apakah sayanya yang nggak ada atau saudara tidak kelihatan? Coba jawab dulu pemirsa. Hah? Bukan, lampunya dimatiin. Coba lampu nyalain. Ya, kelihatan. Bener loh. Ini bukan karena mobilnya, bukan karena jalanannya nggak kelihatan, tapi mobil ente kacanya gelap, wipernya nggak jalan. Lah wiper ngejengker begini saya, tegang banget wiper. Wiper yang bener begini, serat gitu ya, gitu kan ya, serat. Ternyata wiper ente enggak, begitu dinyalain, cang, begini aja, tegang. Kebanyakan obat nih, modelnya begitu, nggak turun. Subhanallah. Coba deh ente belajar minta hidayah Allah SWT. Nih, setiap ke masjid baca ini, masuk masjid baca ini, keluarnya pun minta oleh-oleh. Hebat nggak tuh Allah tuh yang punya kerajaan, yang punya masjid ini. Allah, ente pulang minta oleh-oleh. Ya Allah, minta oleh-oleh, minta karunia. Apa sih oleh-olehnya? Orang yang punya utang oleh-olehnya apa? Duit buat bayar utang. Orang yang punya jodoh oleh-olehnya apa? Jodoh. Orang yang gak punya anak oleh-olehnya apa? Anak. Orang yang lagi sedih oleh-olehnya apa? Gembira. Orang yang kemudian tidak punya rumah oleh-olehnya apa? Rumah. Sering-sering main ke Allah Subhanahu wa taala punya kerajaan, sering-sering main ke rumah Allah, sering-sering main ke istana Allah, sering-sering main kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala punya masjid. Insya Allah saudara akan bawa pulang ini fadlullah. Baik saudara, segmen 2 ini kita coba habisin ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dia bunyinya ayat yang kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya. Sungguh telah kami hiasi langit-langit kami dengan bintang-bintang, dan kami jadikan itu sebagai pelempar buat para setan, dan kami siapkan buat mereka semua azab yang pedih. Pembahasan panjang kali lebar saudara bisa temukan di website saya www.yusufmansur.com. Sekalian saudara daftar menjadi santri tahfiz online, belajar tafsir tiap hari, belajar tahfiz tiap hari. Ini saya mengibaratkan sebagai rumah gitu loh. Ente ngasih anak rumah. Ketika ngasih anak rumah, apakah ente cuma nyiapin lahan doang? Kan tidak. Ente kasih bener-bener anak ente rumah. Oke lah rumah enggak lah barangkali, tapi kamar. Masa ente ngasih kamar anak ente cuman kamar kosong? Nggak mungkin kan? Ente hiasi apa di kamar ente punya anak itu? Kasurnya, dipannya, lemarinya, toiletnya, lampunya. Apalagi audionya, TV-nya barangkali, semua disiapin. Itulah Allah sama kita. Allah siapin dunia ini buat kita, sadar kagak? Kita sering merasanya Allah musuhin kita mulu, Allah nggak adil sama kita mulu. Nggak adil gimana? Orang kita dikasih semuanya kok sama Allah SWT. Dikasih matahari, dikasih kemudian bintang, dikasih bulan, dikasih awan, dikasih gunung, dikasih laut. Semua dikasih buat kita semua. Ya Ustadz, maksudnya apa tuh yang ini? Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan-setan. Kira-kira begini, ini alam ini nih Pak, alam ini. Kalau kemudian ente pada nggak dijaga sama Allah, setan-setan leluasa sekali betul nyerang kita. Kayak alien tuh, kagak ada pelindungan, disebar tuh, dikirimin tuh, ini bumi ini dipenuhi sama setan. Tapi Allah SWT jagain dengan bintang-bintangnya ini, para setan itu tidak bisa masuk leluasa. Rujuman lisyayatin. Ustaz masih nggak ngerti ya? Ya makanya tetap ngaji. Coba login ke sini. Ceritanya bagaimana itu? Waja'alnaha rujuman lisyayatin itu bagaimana ceritanya? Terus ngaji.
Pemirsa, apa yang saya bicarakan, ajarkan setiap pagi di Antv, kalau bisa ente jangan cuma nerima begitu saja. Beli bukunya, cari ustadznya, siapa yang bisa ente mintain pendapat, siapa yang bisa ente mintain tambahan ilmu. Nah, termasuk login ke www.yusufmansur.com. Print aja, gang print, bagiin dah, sat ke teman-teman sekitar. Insya Allah. Baik pemirsa, segera kita akan menyambut Odoa, ya, Al-Baqarah ayat keberapa sekarang? Keempat ya, ini kemarin yang ketiga. Kita masuk Odoa ayat yang keempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Alhamdulillah pemirsa, kita masuk segmen Odoa, segmen One Day, One Ayat, masuk Al-Baqarah ayat yang keempat. Kita baca dulu sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Subhanallah. Udah 3 ayat loh kita hafal. Pemirsa, saudara harus kerja keras loh. Kalau saudara nggak kerja keras ngapalin 1 hari 1 ayat, ketinggalan banyak ente. Ayo ikut bareng si Indonesia nih ngapal Quran. Daftar dah di santri online, santri tahfiz online. Insya Allah nggak ada ruginya. Ya, kita masuk ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna, ayo. Walladzina yu'minuna, yuk. Bima coba ikutin, nadanya ikutin. Bima, iya benar. Walladzina yu'minuna bima walladzina yu'minuna, ayo, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mingnya panjangin. Unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Bukan yuqinun, yuqinun. Oke. Saudara perhatikan sekali lagi, langsung kita selesaikan ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Buat yang sudah merekam ini, silakan merepeat ya, mengulang-ulang terus rekaman saudara hingga ketemu lagi besok ayat yang keberapa? Ayat yang kelima.
Terima kasih ya saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan saudara apal ini doa ya untuk menuju pada kerajaan Allah, istananya Allah, rumahnya Allah, dan mudah-mudahan semua doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.